Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 di Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, mungkin untuk teman-teman maba mungkin di awal-awal ketika masuk di bangku perkuliahan pasti mikirnya bakal kira-kira nanti aku sebagai mahasiswa tuh bakal ngapain sih di kampus? Terus nanti kira-kira aku bakal bisa ikut organisasi apa ya? Apa mau ikut BEM atau mau ikut himpunan? Nah, bintang tamu kita kali ini bakal ngejelasin ke teman-teman mahasiswa baru tentang apa sih peran fungsi mahasiswa, terus organisasi apa yang teman-teman bisa ikuti selama menjadi mahasiswa. Mungkin bintang tamu kita kali ini boleh perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Alfiansyah, mahasiswa program studi manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia angkatan 2017. Oke, jadi informasi nih buat teman-teman. Jadi Mas Bayu ini adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2019-2020. Jadi baru aja demisioner nih. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Mas Bayu ini akan menjelaskan ke teman-teman tentang peran fungsi mahasiswa dan juga organisasi-organisasi yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Silakan Mas Bayu. Oke, terima kasih Frida atas waktunya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang organisasi mahasiswa, berarti tidak terlepas dari definisi mahasiswa itu sendiri kan. Kalau kita ngomong mahasiswa, apa sih sebenarnya mahasiswa itu kan? Banyak yang bertanya-tanya kan, yang mendefinisikan mahasiswa itu yang seperti ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita rangkum, definisi mahasiswa itu simple. Mahasiswa itu mandiri dan punya kesadaran. Jadi dua hal itu yang penting. Kenapa mahasiswa harus mandiri? Karena baik itu ditinjau secara usia, kemudian secara kematangan pola berpikir, mahasiswa itu harus memiliki sesuatu nilai yang lebih dari ketika kita di SMA. Kalau dulu kan kita misalnya belajar itu harus diarahkan, kamu harus belajar ini dan sebagainya. Kalau teman-teman nanti masuk di dunia perkuliahan, jadi seorang mahasiswa, ya teman-teman tanpa diarahkan oleh siapapun harus punya inisiatif, harus mandiri untuk mau belajar terkait apapun itu, baik itu kegiatan akademik, organisasi maupun yang lain. Dan kenapa saya katakan mahasiswa itu harus punya kesadaran? Karena kita punya tanggung jawab. Sejarah membuktikan bahwa banyak peristiwa-peristiwa penting di negara ini itu diciptakan dan lahir dari gagasan-gagasan mahasiswa. Makanya mahasiswa harus punya kesadaran untuk berbuat baik pada sekitar, kesadaran untuk berprestasi, kesadaran untuk memperbaiki kondisi bangsa, negara, dan sebagainya. Makanya kalau secara singkat sebenarnya definisi mahasiswa yaitu tadi, mahasiswa itu mandiri dan harus punya kesadaran. Nah, untuk itulah kenapa organisasi mahasiswa itu ada. Karena nanti organisasi mahasiswa ini akan menjadi sebuah wadah untuk teman-teman mahasiswa ini berkumpul menjadi satu untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan. Dan tujuan masing-masing organisasi itu beda-beda. Misalnya himpunan mahasiswa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, himpunan mahasiswa itu organisasi di tingkat kampus yang dia bergerak untuk mengakomodir kepentingan program studi masing-masing. Jadi ada himpunan Frida jurusan manajemen rekayasa ya. Ada himpunan mahasiswa manajemen rekayasa, ada himpunan mahasiswa manajemen, himpunan mahasiswa teknik kimia dan lain sebagainya kan. Itu bergerak untuk kemudian mewadahi dan mengakomodir kepentingan keprofesian. Jadi keprofesian nanti teknik kimia ini akan seperti apa, manajemen rekayasa seperti apa, manajemen seperti apa, begitupun dengan yang lain kan. Kalau misalkan tatarannya badan eksekutif mahasiswa itu lebih luas lagi. Gitu. Jadi itu semua menjadi wadah untuk teman-teman kemudian meluangkan bakatnya, meluangkan minatnya. Oh iya, ada juga UKM kan. Ada UKM misalnya teman-teman yang cinta alam, ada Mapala dan sebagainya. Semua organisasi-organisasi itu sebenarnya dibentuk untuk menjadi tempat bagi kawan-kawan mahasiswa mengembangkan dirinya. Karena hari ini yang dibutuhkan baik di dunia pekerjaan, kemudian apapun sebenarnya di masyarakat, itu tidak hanya kita pintar secara akademis, pandai mengerjakan soal dan lain-lain, yaitu memang penting ya, pasti penting banget. Jadi teman-teman meskipun menjadi organisatoris, nggak boleh lupa terkait kegiatan akademik. Tapi organisasi itu mendukung teman-teman untuk pengembangan soft skill, gitu. Seperti yang sering kita dengar ya, bahwa kebiasaan berorganisasi itu biasanya melatih soft skill mahasiswa, melatih soft skill seseorang. Nah untuk itulah kemudian organisasi itu hadir.
Lalu kalau ditanya sebenarnya bagaimana tips berorganisasi yang baik ketika di kampus ya. Tadi kan Frida sempat bahas apa perbedaan ketika dulu di SMA sama ketika kita masuk di dunia perkuliahan. Sebenarnya perbedaannya cukup simpel, yaitu tadi masalah cakupan yang lebih luas dan organisasi mahasiswa itu harus bergerak berdasarkan inisiatif mahasiswa itu sendiri. Mungkin Frida pernah ngalamin itu kan. Jadi dulu misalnya di SMA harus diarahkan pembina, harus ke sini, harus ke sini. Benar Nah, banget. bener kan ya? Bener. Tapi ketika kuliah, Iya, kita harus mandiri sih, harus iya. sadar dengan kewajiban diri sendiri sih. Karena aku dulu SMA juga jujur anaknya tipe anak rebahan sih, nggak pernah tipe ikut anak rebahan, ya? organisasi. Jadi tiba-tiba ketika kuliah ini ya banyak banget sih yang bikin kayak sadar ternyata kita nggak bisa hanya mengandalkan kepandaian kita secara akademis kayak gitu. Karena kondisi di masyarakat itu nggak hanya melulu soal IPK, nggak hanya melulu soal kepintaran kamu di bangku perkuliahan atau di bangku sekolah. Dunia luar tuh lebih dari itu. Nah, itu yang bikin aku sadar bahwa oh kayaknya harus ada nih wadah lain supaya aku tuh bisa mengembangkan wawasan dan ilmu. ya itu bener banget. Jadi aku sepakat juga karena ketika kita berada di lingkungan organisasi mahasiswa, kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk inovatif. Dan sebenarnya semua itu tujuannya apa sih? Kenapa kita harus berorganisasi? Karena kita dituntut untuk menemukan solusi terbaik dari setiap permasalahan. Ya apapun itu, misalnya permasalahan perkuliahan, permasalahan yang ada di masyarakat, apa permasalahan kampus dan lain sebagainya. Semua itu dipelajari melalui beberapa aktivitas dan salah satunya itu berkegiatan di organisasi. Makanya biasanya anak-anak organisasi itu identik dengan seorang decision maker kan gitu, identik dengan seorang pengambil kebijakan, kemudian cepat biasanya di dalam menyelesaikan permasalahan kan gitu ya, karena terlatih. Sebenarnya anak-anak organisasi itu bukan karena dia pinter, tapi karena dia terbiasa, karena kemudian dia sering berhadapan dengan dalam tanda kutip masalah ya, makanya dia sering sering tahu celahnya. Ini kalau misalkan kondisinya seperti ini harus disikapi seperti apa. Nah itulah keuntungan ketika kita bergabung di organisasi mahasiswa, baik itu BEM, baik itu senat mahasiswa, baik itu himpunan maupun UKM. Oke, benar banget. Dan kalau di organisasi itu banyak banget hal-hal yang nggak kita dapetin di akademis kayak gitu. Nah makanya tujuannya berorganisasi itu di situ sih. Kayak misalnya gini deh, kayak ada teman kalian berantem gitu, nggak ada mata kuliah yang ngajarin kalian untuk gimana nih cara mengatasin orang berantem. Kalian nggak bakal ada cari di buku mata kuliah kalian tuh nggak ada. Nah itu salah satunya kita dapetin di organisasi kayak gitu sih. Ya sebenarnya kuliah itu tentang membeli kesempatan dan pengalaman sebenarnya kan. Kalau kita kuliah hanya sekedar kuliah, datang buka buku kemudian langsung pulang, ya teman-teman akan kehilangan banyak momentum dan kesempatan. Nah untuk mengambil sebanyak-banyaknya pengalaman, kesempatan, organisasi mahasiswa adalah tempat yang luas untuk teman-teman berpikir, berbagi ide, berkarya, dan lain sebagainya. Lalu apa yang cocok? Misalnya saya ini cocoknya masuk organisasi apa? Yaitu silakan dilihat berdasarkan passionnya masing-masing kan gitu. Barangkali ada teman-teman yang memang hobinya nyanyi dan lain sebagainya, ya bisa gabung di UKM kan gitu. Bisa gabung di UKM musik. Kalau di UISI nama UKM musiknya Sims UISI kan? Oh iya, informasi buat teman-teman mahasiswa baru. Jadi di UISI itu ada beberapa UKM. UKM itu kalau di sekolah semacam ekstra semacam ekstra ya. Ada musik, ada pencak silat, ada juga paduan suara, ada olahraga, pecinta alam. Ya pasti masih banyak lagi ya. Dan itu menjadi wadah untuk teman-teman mengembangkan diri gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang saya sukanya biasanya itu ini aktivitas-aktivitas di luar kampus, pengabdian masyarakat dan lain-lain, ya teman-teman bisa join di BEM gitu. Teman-teman bisa join di BEM supaya nanti bareng-bareng bersama BEM untuk memberikan energi kebaikan ke sekitar kan gitu. Jadi itu pentingnya kenapa organisasi mahasiswa itu untuk menemukan solusi terbaik, dan tinggal teman-teman memilih untuk menjadi passenger atau memilih untuk menjadi driver. Oke, gitu. itu juga sering tuh aku dengar tuh. Memilih untuk jadi yang memegang kemudi atau yang dikemudikan. Nah, gitu. Tinggal teman-teman pilih
mau menjadi seseorang yang memiliki kemajuan atau kemunduran kan gitu. Kalau teman-teman masih bermindset ya udahlah kita ngikut aliran air ya gitu, pokoknya kuliah masuk gitu aja, ya mungkin teman-teman tidak akan bisa menikmati indahnya berproses di organisasi mahasiswa kan. Karena sebenarnya tantangan ke depan kemajuan itu adalah milik anak muda, ya milik teman-teman angkatan 2020 ini kan tentunya gitu. Tapi nih Mas Bayu, biasanya tantangannya mahasiswa ketika udah mulai gabung di organisasi ini ketika udah mulai tabrakan nih sama kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan akademis. Nah, selain itu biasanya mahasiswa ini kan ada nih istilah mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura nih. Apa itu kupu-kupu kura-kura? Buat yang nggak tahu, biasanya kalau kupu-kupu itu kuliah pulang, cuma kuliah aja. Oke. Kalau misalnya kuliah rapat tuh ya kayak Mas Bayu nih. Kuliah rapat tuh kura-kura itu. Kura-kura. Nah, itu salah satu hambatannya mahasiswa nih kalau udah mulai passionnya organisasi udah mulai muncul nih. Tapi balik lagi ditabrak lagi tuh sama kesibukan akademis. Nah, itu kayak gimana nih Mas Bayu? Ya. Jadi pada dasarnya memang kita itu harus punya perencanaan kan, harus punya perencanaan dan harus tahu kapasitas diri masing-masing. Kalau ini dari sudut pandangku ya, pasti yang pertama yang harus diperbaiki adalah manajemen waktu di masing-masing orang. Aku punya manajemen waktuku sendiri, Frida punya sendiri, dan mungkin teman-teman nanti juga punya sendiri. Tinggal menemukan titik nyamannya yang mana. Nah, di dalam mengatur manajemen waktu itu yang harus disadari adalah seberapa kuat sih diriku kan gitu. Kalau misalkan aku nggak kuat untuk ikut 2 organisasi, ya udah ikut 1 organisasi kan. Paling tidak teman-teman harus meluangkan waktu untuk berorganisasi. Nah, gimana caranya Mas supaya nggak terbengkalai kan gitu antara akademis dan organisasi? Sudah banyak contoh mungkin ya di UISI organisatoris yang mungkin tidak terbengkalai kok secara akademis karena dia disiplin pada dirinya sendiri. Nah, itu yang penting. Teman-teman harus disiplin ketika memutuskan untuk bergabung di organisasi, maka harus disiplin. Jam sekian adalah porsi untuk akademis, kemudian jam ini porsi untuk organisasi gitu. Meskipun ada jadwal rapat, sebenarnya kan rapat itu diagendakan jauh-jauh hari. Kita pasti tahu tanggal sekian nanti akan ada rapat, tanggal sekian akan ada kegiatan. Berarti kalau aku ada tugas di tanggal sekian, aku harus selesaikan sebelumnya kan gitu. Nah, kebanyakan dari kita ya masih kurang disiplin dengan diri sendiri. Tuh kadang-kadang sering menunda-nunda pekerjaan dan lain-lain kan. Jadi kalau saya katakan itu bukan hambatan, tapi itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kita harus men-challenge diri itu tadi, karena mahasiswa itu harus mandiri kan. Maka kita harus bisa mendisiplinkan diri bagaimana akademis bisa tetap jalan, organisasi juga harus tetap jalan gitu. Karena dua-duanya penting. Itu, Fred. Tapi kalau menurutku itu juga jadi salah satu benefit nggak sih untuk join di organisasi kan. Kalau menurutku nih ya, nggak ada organisator yang sekarang bisa pinter manajemen waktu tuh yang dulunya langsung bisa. Nah, pasti kayak Mas Bayu ini pasti dulu juga pernah nih agak berantakan jadwalnya. Nah, dengan ikut organisasi, nah itu kita belajar tuh manajemen waktu, manajemen diri, terus bisa memetakan kan mana kegiatan yang prioritasnya lebih utama, mana yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Ya, benar sih, karena organisasi itu learning by doing kan gitu, belajar ya sambil dikerjakan gitu. Nanti pada intinya organisasi itu kalau dikatakan berhasilnya gimana Mas kan gitu. Apakah berhasil itu ketika misalnya kita membuat event besar kemudian berhasil, atau apa misalnya contohnya kegiatan, yaitu salah satu keberhasilan. Tapi keberhasilan yang utama kalau saya memaknai di organisasi itu adalah prosesnya. Bagaimana kita mencapai tujuan itu, misalnya ada proses dialog dengan teman, ada proses mencari data, mencari fakta, bertemu dengan orang lain, kena masalah, rapat, kemudian didiskusikan apa solusinya bareng-bareng. Nah, itu yang kemudian akan menggerakkan teman-teman semuanya untuk berpikir secara matang, gitu. Berpikir secara matang bahwa untuk mengambil langkah A kita perlu mempertimbangkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bergabung di organisasi. Ya mungkin ada, tapi 1 banding sekian lah ya. Tapi ketika teman-teman berada di organisasi, iklim semacam itu akan terus dirasakan, sehingga teman-teman terbiasa. Kalau ada kata salah satu orang itu kan, stand up comedian kan, karena dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa kan. Ya prosesnya memang harus semacam itu.
Nggak ada yang orang tiba-tiba langsung instan, bener kata Frida tadi, langsung ketika gabung organisasi kemudian langsung tidak ada masalah. Ya tidak semacam itu kan. Tapi memang harus ada prosesnya. Yang saya katakan tadi, learning by doing itu pasti bisa. Yang penting dicoba dulu daripada tidak mencoba sama sekali kan. Gitu. Tapi di sini nggak jadi mahasiswa kupu-kupu itu juga nggak berarti salah bukan, ya. Itu bukan. juga kembali lagi ke pilihan Iya. teman-teman sebagai mahasiswa. Memang ya itu, hidup adalah pilihan. Teman-teman memilih menjadi apa, seperti yang saya katakan di awal, memilih untuk menjadi passenger selamanya atau memilih untuk menjadi driver gitu. Memimpin masa depan atau menjadi budak masa depan, tergantung teman-teman mau pilih yang mana tuh. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dari aku nih Mas. Jadi sebenarnya poin utama yang harus dipegang oleh mahasiswa dalam berorganisasi itu apa sih? Karena biasanya mahasiswa di awal-awal tuh sebelum mereka benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dalam berorganisasi itu pasti akan ada masanya mereka ini ya terombang-ambing lah, masih ngikut sana, ngikut sini, masih ayo ikut ini, kepentingan ini ikut gitu, ayo ikut organisasi ini ikut. Nah, supaya kita tahu arah lah dalam berorganisasi itu seperti apa? Gimana supaya kita tahu arah organisasinya? Jadi pertama, sebelum kita gabung di organisasi, pelajari dulu apa itu organisasinya gitu. Misalnya kita mau gabung BEM nih, Sebelum gabung BEM, jangan ikut-ikutan temen karena temanku ikut BEM, aku ikut BEM. Ya pelajari dulu BEM itu ngapain gitu. Secara umum dulu kan, banyak literatur yang bisa dipelajari, yang bisa dibaca kan. Cari BEM itu ngapain kan gitu. Kemudian nanti di BEM itu kan ada bagian-bagiannya. Kalau kita menyebutnya di UISI kan kementerian kan. Karena BEM itu adalah miniatur pemerintahan, kita menyebutnya itu sebagai kementerian. Nah, cocoknya di mana ini? Misalnya aku adalah tipe orang yang suka terhadap kegiatan keilmiahan, suka terhadap kegiatan misalnya menulis, lomba-lomba dan lain sebagainya. Cari apakah BEM punya itu. BEM UISI ya terutama, karena teman-teman nanti akan bergabung di UISI. Apakah BEM UISI punya? Misalnya, oh ya ada ternyata Kementerian Riset dan Keilmiahan. Oh ya berarti ini cocok, ini adalah tempatku. Ya udah aku masuk kan gitu. Karena kalau kita buta terkait pandangan, pengertian dan fungsi organisasinya, ya kita akan jadi orang yang ikut-ikutan juga meskipun sudah berada di dalam organisasi. Justru mungkin kita akan jadi parasit gitu ya. Jadi parasit di organisasi yang merugikan juga gitu. Pada intinya teman-teman kalau sudah memutuskan untuk gabung di organisasi, yang pertama ya niatnya itu tadi untuk mengembangkan diri dan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Ya istilahnya memperbaiki kualitas diri lah ya. Terus kemudian yang kedua adalah komitmen. Karena banyak hari ini teman-teman yang sudah bergabung di organisasi itu belum sampai akhir perjalanannya sudah menyerah kan gitu. Banyak ya. Nah, ya kasusnya banyak, belum sampai akhir kemudian menyerah. Yaitu sebenarnya bukan sebuah kesalahan juga, tapi karena kita yang kurang mempersiapkan diri. Tuh, sebenarnya medan perangnya itu belum sampai, tapi kita sudah menyerah gitu dengan keadaan itu tadi. Makanya komitmen itu menjadi sangat penting di organisasi. Kemudian yang ketiga, di organisasi itu membutuhkan kerjasama. Kalau teman-teman bekerja di organisasi, bekerja secara individu, ya sama aja dengan bohong kan gitu. Karena teman-teman bergabung di sana itu dilatih bagaimana teamwork yang baik, bagaimana mengkonsep kegiatan secara bersama-sama. Itu benar-benar dilatih di sana. Kalau teman-teman hanya bergerak sendiri, aku merasa bisa, semuanya akan tak kerjakan sendiri. Selesai, ya mungkin selesai kalau teman-teman punya kemampuan. Tapi apakah di sana esensi organisasinya? Bukan. Karena organisasi itu melatih teman-teman untuk bersosial kan gitu. Nanti akan ada proses transfer pengetahuan, ada fakta baru yang ditemukan, ada pengalaman. Jadi kuncinya kalau di organisasi supaya itu ya pertama niat, komitmen, kemudian bisa bekerja secara tim. Itu penting. Perlu dicatat ya untuk teman-teman mahasiswa baru nih supaya nanti tidak salah pilih organisasi dan akhirnya nggak komitmen ya di organisasi. Nah, menurutnya yang penting juga mengenali diri nggak sih? Nah, itu penting. Mengenali diri dari awal tuh passionnya di mana? Apakah di himpunan atau di UKM atau di badan eksekutif mahasiswa? Nah, yang susah itu kadang gini. Kita kan sering ngomong masalah passion ya. Tapi gimana aku nggak tahu passionku itu apa gitu. Iya, aku juga dulu sih gitu sih. Ya, kalau Frida. Gimana cara Frida untuk menemukan passionnya? Misalnya, oh ini passionku. Dilihat dari apa kira-kira? Kalau aku jujur tipe orangnya tuh yang
kalau udah terlanjur istilahnya udah terlanjur nyebur ya udah harus menanggung segala resikonya. Nah dulu aku coba-cobanya itu awal di kepanitiaan, jangan yang organisasi ya, karena organisasi kan mainnya di visi misi ya, nggak bisa main-main kan sama visi misi. Nah jadi aku dulu coba-cobanya di kepanitiaan. Terus ketika kepanitiaan ini yang berkaitan ya tentunya, misalnya kayak kepanitiaan di BEM atau kepanitiaan di Hima. Nah di situ aku bisa mengenali tuh kayaknya dengan lingkungan seperti ini lebih cocoknya di sini kayak gitu. Nah akhirnya ketika udah mulai menemukan kecocokan, akhirnya aku berani tuh untuk join staf muda waktu itu di BEM. Nah akhirnya ketika udah join staf muda, nah itu baru nemu bahwa oh kayaknya emang passionku nih kayaknya untuk di bidang organisasi itu di BEM. Nah, itu akhirnya baru berani tuh melangkah di BEM. Ya. Jadi dari cerita Frida sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang akan saya sampaikan ya teman-teman, bahwa untuk menemukan passion itu sebenarnya ketika kita menjalankan sebuah aktivitas itu tanpa merasa terbebani. Betul. Nah itulah passion teman-teman. Ya mungkin ada teknik lain untuk mengetahui bagaimana passionku dan lain-lain. Ya nanti teman-teman bisa cari referensi yang lain. Cuman versiku dan melihat cerita yang disampaikan Frida tadi, bahwa passion itu adalah ketika kita melakukan sesuatu hal itu ya dengan senang hati. Betul, meskipun betul banyak tantangan, banyak rintangan kan, tapi kita tetap enjoy aja, jalanin aja. Kalau misalkan kita sudah merasakan itu, ya itulah passion kita. Gitu. Di cara menemukan passionnya versi kita kayak gitu ya. Nah aku ada satu lagi sih, kalau misalnya pengen komitmennya itu bagus ya, pengen produktif juga di organisasi itu usahakan carilah lingkungan yang suportif. Kalau aku itu sih carilah lingkungan yang sehat dan suportif. Jadi kalaupun di organisasi itu pasti ada lah 1-2 ketidaknyaman tuh pasti ada, tapi paling enggak lingkungan yang mendukung apa yang kamu pilih kayak gitu, mendukung hal-hal baik yang kamu jalankan kayak gitu sih. Yang intinya lingkungan itu yang suportif kayak gitu, mendukung apa yang ide-ide kamu, gagasan kamu kayak gitu sih. Benar sih itu. Dan gini, kita itu tidak bisa menolak perubahan. Betul. Gitu. Kita tidak boleh anti terhadap perubahan. Yang harus kita siapkan itu sebenarnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Contoh misalnya hari ini ya, mungkin teman-teman ini harusnya sebagai mahasiswa baru, dulu saya ketika masuk di kampus sebagai mahasiswa baru itu menunjukkan ya rasa bangga kan, bisa melihat kampus, bisa bersosialisasi dengan teman-teman, itu pasti ada suasana bahagia tersendiri. Nah mungkin kalau tahun ini teman-teman angkatan 2020 harusnya kita bicara kayak gini ini bisa bertemu secara langsung ya. Nah, tapi karena ada sebuah perubahan yang terjadi, perubahan pandemi datang, maka tugas kita bukan menyerah lalu tiba-tiba tidak kuliah, kan nggak gitu. Lalu tiba-tiba tidak berorganisasi, bukan. Sebagai seorang mahasiswa yang saya katakan di awal tadi harus punya prinsip mandiri. Ya kita harus gimana caranya mampu beradaptasi, melakukan inovasi kegiatan. Contohnya mungkin dengan kita bisa lakukan upaya pemberian materi via daring semacam ini kan. Dan banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Ini justru menjadi tantangan bahwa perubahan itu tidak bisa ditolak. Tapi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa yang punya peran fungsi macam-macam itu, kita harus bisa beradaptasi dan tetap harus menghadirkan solusi yang terbaik. Sebenarnya kalau misalnya lingkungan kalian tuh semuanya lari, kalian nggak mungkin jalan dong. Kalian pasti akan secara terpaksa sebenarnya itu ikut lari. Nah, dengan adanya perubahan ya mau nggak mau kalian juga harus ikut berubah. Dan menemukan jalan untuk menyokong perubahan itu tadi gitu. Itu sih. Mungkin tips dari Mas Bayu nih untuk enjoy terus berorganisasi dengan nyaman itu kayak gimana sih Mas Bayu? Ya, tips enjoy ya. Jadi kalau aku sih gini Frida ya, karena memang sudah menyadari bahwa passionnya dan ketertarikannya itu memang di BEM ya, ketika bergabung pun tidak ada rasa males dan lain sebagainya, bukan ya, kita nyaman aja. Tapi bagaimana kalau aku lebih kepada meningkatkan rasa nyaman dan enjoy ketika bergabung di organisasi. Ya kalau kita harus sering-sering ngobrol sama staff, karena dulu kan posisiku adalah pimpinan organisasi. Maka kita harus sering-sering ngobrol sama staff, sama menteri, dengan cerita, dengan sharing, dengan diskusi. Itu yang membuatku semakin nyaman berada di organisasi. Karena yang aku cari di organisasi itu bukan jabatannya, bukan apa, tapi lebih ke arah apa sih pengalaman yang didapatkan oleh orang lain, sehingga nanti pengalaman-pengalaman itu bisa terkumpul, kemudian bisa aku jadikan sebagai pembelajaran kan gitu. Nah itu yang
yang penting. Terus yang kedua ya ciptakan suasana harmonis lah di organisasi itu ya. Jadi ibarat kata organisasi itu adalah keluarga yang kedua kan gitu, keluarga yang kedua. Kalau kita di kampus kan gitu. Jadi buat enjoy semuanya anggap aja sebagai saudara kita sehingga nanti kerjanya bisa maksimal kan gitu. Tanpa meninggalkan unsur-unsur profesionalisme yang ada di organisasi. Oh iya, penting ini juga untuk teman-teman. Jadi kalau di organisasi mungkin kalau ada teman kita misalnya yang salah, tapi oh ini ternyata teman dekat kita. Nah kalau kita masih menggunakan prinsip-prinsip semacam itu, tidak berani menegur karena dia adalah teman baik dan lain sebagainya. Ya? Nah itu harus dihilangkan, gitu, harus dihilangkan karena kita punya tanggung jawab untuk bersama-sama membawa arah organisasi ini mencapai tujuan. Ibarat kata kalau misalkan ada satu dari teman kita itu yang terseok-seok kan gitu. Pergerakan kita itu jadi makin lambat, organisasinya jadi makin lambat untuk mencapai tujuan. Itu misalnya 7 hari nih kita bisa sampai tujuan. Tapi karena ada beberapa anggota kita itu yang kemudian ada hambatan, mungkin itu akan sedikit menghambat waktu kita untuk sampai ke tujuan. Nah, bagaimana caranya? Apakah harus kita tinggal? Ya nanti dulu kan gitu. Kita harus pelajari apa sih sebenarnya masalahnya. Nah, itu dengan cara ngobrol. Tuh. Nah, itu kuncinya. Kalau orang bukan organisatoris, ada hal semacam itu ya udah tinggal aja. Nah, komunikasi ya bener, karena organisasi itu menghilangkan sifat apatis. Oke, ini banyak nih istilah-istilah di awal mahasiswa baru itu. Apatis itu nih. Apa ya? Ya apatis itu tidak peduli terhadap orang lain mungkin ya, hanya memperdulikan dirinya sendiri. Nah, organisasi bisa menggerus itu. Apakah semua organisatoris kemudian tidak apatis, Mas? Ya enggak juga kan? Ya, tapi paling tidak banyak dari teman-teman yang bergabung di organisasi itu yang saya amati hilang sifat apatisnya. Jadi dia punya kesadaran untuk menolong, untuk berbuat baik, ya, untuk kemudian memikirkan solusi-solusi di setiap permasalahan. Paling tidak lewat organisasi itulah kita bisa menciptakan kesadaran dan menghilangkan sifat apatis itu tadi. Oke. Dan organisasi ini kalau menurutku simulasi sebelum kita terjun ke masyarakat ya sih, karena di masyarakat tuh masalah-masalah yang nanti akan muncul tuh akan lebih besar dari sekedar apa yang ada di kampus dan lebih kompleks ya. Kalau misalkan kita berada di lingkungan kampus karena semuanya adalah akademisi, semuanya strata kan sarjana 1, kalau di masyarakat kita akan lebih dapat tantangan yang lebih berat tuh, karena masyarakat itu tidak didominasi oleh satu kalangan. Benar. Ada yang sarjana, ada yang SMA dan lain sebagainya, ada yang profesinya sebagai petani, ya, ada yang sebagai buruh pabrik dan seterusnya, ya macam-macam. Nah, latihannya memang di sini, itu latihannya memang di organisasi mahasiswa, gitu, Fred. Oke. Terakhir nih, Mas, mungkin boleh nih untuk teman-teman mahasiswa baru sampaikan pesan nih untuk teman-teman maba yang baru saja memasuki dunia perkuliahan. Ya, jadi pesannya untuk teman-teman mahasiswa baru, pada dasarnya semua orang itu punya potensi. Pada dasarnya semua orang itu punya potensi, semua orang punya kelebihan. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menggali kelebihan itu kemudian mengaktifkannya. Banyak dari kita hari ini, banyak anak-anak muda hari ini yang sebenarnya punya potensi tapi memilih untuk rebahan di rumah aja kan gitu. Ya, bukan berarti ketika suasana pandemi ini menghambat kreativitas dan ide-ide teman-teman kan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menggugah apa kelebihan kita. Misalnya, oh ternyata aku ini suka nge-vlog ya gitu. Sebenarnya suka nge-vlog, ya udah buat vlog. Tapi vlognya yang harus yang positif. Jangan vlog yang negatif gitu ya. Harus mencitrakan kita sebagai seorang mahasiswa itu gimana. Misalnya mau buat vlog tentang, misalnya aku mau buat vlog bedah buku dan lain-lain, itu harus dimaksimalkan. Jadi potensi yang ada di dalam diri itu harus digali, kemudian diaktifkan dan dimaksimalkan. Nah, pesan juga untuk teman-teman bahwa percayalah orang-orang hebat di sana ya, yang lahir, yang sekarang menjadi mungkin teman-teman idolakan gitu ya. Itu dulu tidak mudah di dalam berproses. Kita ini cenderung ketika melihat orang yang sukses itu cenderung wah, orang ini sukses ya, tapi tidak pernah untuk mengungkap bagaimana perjalanan dia sampai dengan mencapai kesuksesan. Tuh. Ya mungkin salah satu contoh presiden kita yang ketiga ya, B.J. Habibie mungkin ya. Orang-orang sekarang mengidolakan, ya beliau ini cerdas iya kan gitu. Presiden juga, kalau kata anak-anak zaman sekarang setia pada pasangan dan lain-lain kan.
Jadi sesosok orang yang mungkin dianggap orang-orang sekarang itu perfect versi manusia kan gitu. Nah, tapi kebanyakan dari kita tidak belajar apa yang kemudian dulu dilakukan oleh B.J. Habibie gitu kan. Kalau teman-teman pernah nonton filmnya ya mungkin ada yang sudah paham bagaimana perjuangannya mencari ilmu dan sebagainya. Itu bukan proses yang mudah. Tuh, nah, semua orang, percayalah teman-teman, tidak ada orang yang sukses itu kemudian simsalabim kan gitu. Betul. Pasti ada proses yang panjang dan berat. Nah, itu tidak kemudian membuat teman-teman jadi ragu untuk melangkah. Harusnya, wah saya harus kerja keras luar biasa. Apapun kesempatannya, apapun nanti pengalaman yang akan saya dapatkan di kuliah, saya ambil. Tuh, karena tujuannya adalah kita menginginkan kemajuan di masa depan itu, kita yang akan menjadi pemimpin. Karena salah satu peran dan fungsi mahasiswa itu adalah nanti agent of change kan gitu. Sebagai seseorang yang dipandang di masa depan itu membawa perubahan, sebagai leader di masa depan. Kalau hari ini calon-calon pemimpinnya tidak ada yang mau bekerja keras, misalnya tidak ada yang mau bahkan ikut organisasi atau skala yang lebih kecil kepanitiaan saja tidak mau, ya bagaimana nanti ke depan ketika memimpin banyak orang. Jadi pesanku kepada teman-teman yaitu tadi gitu. Nah, ada satu hal teman-teman yang menarik juga hari ini yang harus teman-teman pahami, bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa itu kita dituntut untuk berpikir, kemudian bergerak gitu. Jadi kadang-kadang banyak dari kita ini yang berpikir terus, tapi tidak ada pergerakan sama sekali kan ya. Betul. Jadi mahasiswa itu harus berpikir, kemudian bergerak, dan bergerak sambil berpikir. Kadang-kadang kita bergerak tapi tanpa ada perencanaan. Ya udah pokoknya ikut, seperti yang Frida katakan tadi ya, ikut sana ikut sini akhirnya terombang-ambing. Maka itu menjadi hal yang sangat penting. Saya ulangi sekali lagi bahwa mahasiswa itu harus berpikir, kemudian bergerak, dan bergerak sambil berpikir. Itu menjadi kunci untuk menjawab perubahan, kunci untuk menjadi leader di masa depan. Itu saya percaya teman-teman mahasiswa baru Universitas Internasional Semen Indonesia ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang nantinya akan membawa harum nama universitas, nama keluarga, nama bangsa dan negara. Itu. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru ini jangan takut ya, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk membuat pilihan karena tidak ada pilihan yang benar di awal itu. Jadi kalaupun memang teman-teman buat kesalahan, ya itu adalah step teman-teman untuk nantinya melakukan benar, itu akan menjadi evaluasi untuk nantinya supaya memilih jalan yang lebih baik lagi di kedepannya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 tetap semangat dan jangan lupa untuk ikut organisasi dan kepanitiaan tentunya. Ya, karena dulu saya juga gitu sih Frit. Awal-awal waktu masuk di UIS itu juga belum terlalu tertarik, meskipun dulu di SMA juga sudah menjalani organisasi ya. Tapi ketika masuk di lingkungan universitas itu belum ada ketertarikan. Sampai pada proses pengamatan di semester 2 saya magang di himpunan mahasiswa. Saya itu langsung masuk di staf ahli Badan Eksekutif Mahasiswa. Sampai akhirnya memutuskan dan dipilih oleh teman-teman mahasiswa untuk jadi presiden BEM kan. Itu juga prosesnya juga nggak mudah kan, butuh penyesuaian. Awalnya juga saya ragu apakah ini pilihan yang benar ataukah salah. Tapi ketika dijalani ternyata memang poinnya bukan di benar salahnya, tapi pada prosesnya, seberapa serius sih kita menjalaninya gitu. Kalau misalkan serius, ya nanti akan ada tetap kebaikan karena tidak ada proses yang sia-sia. Oke. Jargon ala BEM dong. Untuk Mas Bayu. Oh, jargon ala BEM. Jargon ala BEM nih biasanya kalau teman-teman SMA dulu, wih keren nih lihat waktu presbem demo nih kan jargonnya khas tuh. Iya, perihal demo ya. Dibahas sama Frida. Jadi perihal demo, kenapa BEM harus demo kan gitu? Kenapa BEM harus demo? Yaitu menjadi salah satu bukti kepedulian kita terhadap negara, menyuarakan. Ya, dan proses menuju demo itu juga nggak tiba-tiba langsung demo teman-teman ya, pasti Frida tahu kan ada proses kajian akademisnya, ada kemudian konsolidasinya, dan lainnya. Teman-teman nanti bisa belajar ketika masuk di BEM ya sama Frida tentunya. Makanya ikut organisasi. Ya. Jadi kalau jargon yang sering kita gaungkan, karena kita membawa semangat banyak orang, kita membawa semangat mahasiswa, membawa semangat rakyat. Jadi saya ingin mengajak teman-teman dari rumah nggak masalah kan ya, sambil berada di depan layar handphone atau layar laptopnya masing-masing, kita teriakan salam perjuangan bagi kawan-kawan mahasiswa. Hidup mahasiswa,
Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Iya, gitu kira-kira yang biasa kita lakukan ya. Keren banget, Ya, keren banget untuk nih. membakar semangat kita. Keren banget. Oke, terima kasih banget Ya, Mas Bayu udah mau sama-sama, sharing-sharing sama mahasiswa baru angkatan 2020. Banyak banget nih ilmu baru, tips-tips baru supaya teman-teman ini nggak kaget lagi nanti untuk ikut join organisasi di perkuliahan. Tetap semangat dan selamat kembali sekali lagi selamat bergabung di Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya Frida Sarina. Saya Bayu Alfiansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.